Nah pemirsa, ini kita saksikan bagaimana Pak Soekarno melaksanakan sholat id di Jakarta tahun 1955 ya. Ini dikawal oleh kepolisian. Pak Soekarno turun dari mobil, kita lihat dengan senyumnya itu yang berwibawa. Beliau duduk ya bersama jamaah, berbincang-bincang sedikit. Kemudian di sini sholat bersama-sama ya. Nah, jadi Anda bisa melihat sendiri ya, ini saya ulang lagi ya. Anda bisa melihat sendiri di situ tidak ada dicampurkannya shaf laki-laki dan perempuan, serta di situ barisannya rapat pemirsa rahimakumullah ya. Barisannya rapat ya, tidak sebagaimana yang dilaksanakan oleh Ponpes Az-Zaitun kemarin ya, yang katanya Pak Panji Gumilang menganut mazhab Pak Soekarno. Mana? Ini Pak Soekarno seperti ini rapat ya. Tidak ada jarak ini ya, rapat dan sholatnya pun khusyuk, tidak pakai kursi juga ya. Bahkan beliau rela kepanasan sholat di lapangan ya. Kita juga saksikan video bagaimana Pak Soekarno sholat Idul Adha di Sukabumi tahun 1952 berikut ya. Ini pada hari raya Idul Adha baru-baru ini, Presiden Soekarno berada di Sukabumi untuk bersembahyang hari raya bersama dengan ribuan kaum muslimin dan muslimat bertempat di lapangan Merdeka di kota tersebut. Ini adalah untuk pertama kalinya umat Islam Sukabumi dan sekitarnya bersama dengan kepala negara bersembahyang, bersujud kehadirat ilahi pada hari raya yang mulia ini. Keadaan aman dan tentram inilah pula yang diharapkan oleh setiap umat, masing-masing berkesempatan menunaikan ibadatnya. Selesai Kiai Jarkasih mengucapkan khutbah, Presiden memberikan wejangan, antara lain berseru supaya umat Islam membaharui tekad, memelihara kesucian, kebenaran, dan pri kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di lapangan internasional. Baik ya, jelas di dalam video itu tadi kita saksikan ya, shafnya rapat semuanya ya, dan tidak dicampurkan antara laki-laki dan perempuan. Ini mazhab Soekarno yang benar, ini seperti ini ya. Nah pemirsa, jadi jelas ya berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama bahwa pelaksanaan sholat id Az-Zaitun itu berbeda dengan pelaksanaan sholat id Pak Soekarno ya. Kemudian di sini yang menjadi pertanyaan adalah kalau benar bahwa Pak Panji Gumilang itu ngefans atau bermadhab sama Pak Soekarno, harusnya beliau, Pak Panji ini berlepas diri dari NII ya. Nah berdasarkan hasil riset temuan tim MUI sebagaimana dilansir dari website mui.org.id bahwa Pak Panji Gumilang ternyata memiliki kedekatan dengan organisasi NII ya. Kemudian fakta sejarah juga mengungkap bahwa anggota NII telah berusaha menembaki Pak Soekarno saat Pak Soekarno sedang melaksanakan sholat id ya. Nah, dalam buku yang berjudul Soekarno Punya Cerita terbitan Bintang tahun 2016, penyerangan itu terjadi pada tanggal 14 Mei 1962. Kala itu pelakunya yang bernama Sanusi ini diperintah Kartosuwiryo yang merupakan pimpinan NII untuk membunuh Pak Soekarno ya. Kartosuwiryo sendiri ini sebenarnya adalah teman akrab Pak Soekarno ya, teman dekat ya, saat masih kos di daerah Gang Peneleh Surabaya. Nah, mendapatkan perintah itu Sanusi ini itu menunggu momen yang tepat untuk melaksanakan menembak Pak Soekarno. Dia memilih momen Idul Adha karena diketahui penjagaan istana tidak begitu ketat. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Mei 1962, pada hari raya Idul Adha, Sanusi menembakkan pistolnya ke arah Presiden Soekarno selagi sholat di halaman istana pemirsa. Pengawal polisi presiden yang bernama Mangil Martowijoyo itu mengisahkan peristiwa Senin pagi itu ya. Saat itu Mangil mengaku sengaja tidak ikut sholat. Dia duduk 6 langkah ya, kira-kira 6 langkah di depan Bung Karno. Dia bersama inspektur polisi bernama Sudio itu duduk menghadap umat. Sementara 3 anak buah lainnya bernama Amin Sudrajat, Abdul Karim, dan Susilo itu memakai pakaian sipil duduk di sekeliling Soekarno. Walhasil terjadilah aksi penembakan itu, tapi sayangnya upaya dari pelaku ini gagal karena memang Presiden Soekarno alhamdulillah dilindungi dan dihalangi oleh anak buah polisi saat pelaku mengarahkan pistolnya ya. Akhirnya pengawal polisi yang menghalangi Pak Soekarno yang bernama Amun Sudrajat dan Susilo lah itu yang tertembak ya. Jadi Pak Soekarno waktu itu alhamdulillah masih selamat ya. Kemudian singkat cerita ya, Sanusi ini selaku pelaku dari penembakan Pak Soekarno ini akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sementara juga Kartosuwiryo yang merupakan otak dari pembunuhan itu, yang memerintahkan pembunuhan itu, akhirnya divonis mati juga. Nah, bahkan permintaan gerasinya itu ditolak oleh Bung Karno ya. Padahal Kartosuwiryo itu seperti yang saya sebutkan bahwa dia adalah teman Bung Karno pada waktu mudanya. Jadi kesimpulannya NII ini berbahaya pemirsa. Kalau ada orang yang mengaku ikut Bung Karno tapi dia menjadi bagian dari NII, maka jelas-jelas nggak nyambung. Pak Panji ngaku-ngaku ikut madhabnya Pak Soekarno, tapi sholat idnya saja beda, nggak sesuai dengan apa yang dilaksanakan Pak Soekarno. Maka pengakuan Pak Panji ini kan ya perlu dipertanyakan begitu loh ya. Nah, jadi nggak nyambung. Oke, baik pemirsa ya. Kemudian yang perlu kita ketahui apakah sah ya
apakah sah ya, apakah boleh di dalam Islam bahwa seseorang mengikuti mazhab Soekarno? Nah, di sini pemirsa rupanya ada netizen yang menjawab pertanyaan ini melalui pendapat ulama di dalam kitab kuning. Langsung aja yuk kita saksikan jawabannya berikut ini. Madhab Bung Karno. Bolehkah kita mengikuti madhab Bung Karno? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Naqala Ibnu Shalah al-Ijma'a. Ibnu Shalah mengutip ijma', mengutip kesepakatan para ulama, ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil im'a'imatil arba'ah. Bahwa para ulama sepakat tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti selain imam 4 madhab. Jadi harus mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Harus mengikuti salah satu dari imam 4 madhab itu. Walaupun ada orang alim sekalipun, orang keilmuan agamanya sangat tinggi, itu tidak boleh dijadikan imam madhab. Karena para ulama mengetahui bahwa orang sekarang itu tidak ada yang kealimannya melampaui, menandingi imam 4 madhab. Tidak ada yang selevel dengan imam 4 madhab dalam kealimannya, dalam syarat-syarat yang memenuhi sebagai mujtahid mutlak. Jadi wajib mengikuti salah satu dari imam 4 madhab. Hatal amal li nafsihi. Bahkan untuk digunakan referensi amal untuk diri sendiri itu tidak boleh menggunakan selain 4 madhab tadi. Fadlan anil qadai wal fatwa, apalagi digunakan untuk menghukumi suatu masalah dan untuk difatwakan kepada umat. Tidak boleh menfatwakan kepada umat kaul dari selain 4 madhab. Tidak boleh menggunakan peraturan pondok, peraturan negara atau apapun selain dari ijtihad dari 4 madhab tadi. Nah, apalagi sekarang yang viral itu menggunakan madhab mantan presiden. Nah, itu aneh-aneh saja ya. Kayak presiden itu wajib kita taati sebagai ulil amri. Undang-undangnya yang tidak bertabrakan dengan aturan agama wajib kita ikuti. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai imam madhab karena bukan kapasitasnya. Sebagai mujtahid saja tidak masuk, apalagi sebagai imam madhab. Jadi ya jangan aneh-aneh. Jangan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Itu menunjukkan tidak tahunya tentang ilmu, tidak ketahuan tentang madhab. Jadi jelas ya, menurut Imam Ibnu Shalah tidak boleh mengikuti madhab Soekarno ya. Ini ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Anda bisa cari di halaman 8 kalau punya kitabnya ya. Sekali lagi di kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 8 ya. Nah jelas, jadi orang yang mengikuti madhab Soekarno itu ngawur sekali ya. Mohon maaf, ngawur ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan dari kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.